Pernyataan daripada Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Pernyataan ini ditulis pada hari kedua bulan Muharram tahun 1448 Hijrah, bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masehi. Dan tajuk kenyataan ialah, "Wahai sekalian manusia, telah berlalu 3 musim haji sejak diumumkannya peristiwa yang mustahil menurut ilmu pengetahuan, bahwa dinginnya suhu minus 90 derajat, musim dingin malam kutub selatan, berubah menjadi musim panas yang terus berlangsung sejak Juli 2023 hingga saat ini. Meskipun hari titik balik musim panas, Juni 2026, sudah dekat. Sudah tiba waktunya kalian berpikir serius, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Lalu renungkanlah, apakah Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani telah berkata benar, ataukah ia termasuk orang-orang pendusta? Semoga kalian selalu sehat dan tetap teguh memegang kebenaran hingga hari pembalasan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga salawat dan salam tercurah kepada Muhammad utusan Allah, penutup para nabi dan rasul yang diutus dengan Al-Quran yang agung. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sebaik-baiknya, serta kepada orang-orang beriman di seluruh zaman dan tempat, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, dan di kalangan malaikat yang mulia hingga hari pembalasan, adapun sesudahnya. Wahai setiap manusia yang menghargai akal sehatnya, telah berlalu 3 tahun sejak aku menerima perintah dari Tuhan semesta alam untuk mengumumkan kepada seluruh dunia dimulainya interaksi langsung planet sektor dengan iklim paling dingin dan membeku di bumi, yaitu iklim kutub selatan, tepat di puncak dingin yang menyelimuti malam musim dinginnya, di mana sinar matahari sama sekali tidak ada. Ini adalah tantangan nyata dari Allah Tuhanku dan Tuhan kalian untuk menghapuskan iklim paling dingin di muka bumi kutub selatan di tengah ketiadaan sinar matahari, agar kalian dapat menghitung dengan benar panasnya api neraka jika peristiwa yang mustahil secara ilmiah ini terbukti benar, dan kalian menyadari bahwa Allah telah membuktikan kebenaran utusannya dalam pengumuman tentang berubahnya iklim kutub selatan di tengah kegelapan malam musim dingin kutubnya. Sejak hari pengumuman itu, esnya, baik di daratan maupun di lautan, tidak lagi membeku, melainkan terus runtuh dan mencair. Wahai anak cucu Adam yang berakal, betapa indahnya jika akal digunakan. Apakah mungkin aku mengumumkan peristiwa kosmik yang begitu besar ini sembarangan saja? Pengumumanku sangat jelas tanggalnya, 10 Juli 2023. Meskipun perintah tersebut dikeluarkan pada 18 Juni 2023, saya mengatakan akan menunggu hingga matahari mencapai elongasinya di kubah langit utara. Kemudian saya melaksanakan perintah tersebut pada 10 Juli 2023. Sehingga tantangan itu akan menjadi salah satu pertanda kosmik terbesar dalam ruang dan waktu, karena aku tidak mengumumkan kepadamu musim panas matahari di kutub utara, melainkan aku mengumumkan kepadamu kedatangan musim panas neraka di tengah kegelapan musim dingin Antartika, dengan sinar matahari pada titik nol dan di tengah embun beku kutubnya. Dan kalian tahu bahwa puncak dingin musim dingin yang biasa di kutub selatan mencapai 90 derajat di bawah nol pada malam kutubnya yang berlangsung terus selama 6 bulan, dimulai saat matahari terbenam di sana pada tanggal 21 Maret. Kemudian kegelapan menyelimuti seluruh wilayah kutub selatan dalam kegelapan pekat yang tak terputus hingga tanggal 21 September, lalu matahari terbit kembali dari titik terbenam yang sama. Matahari mencapai titik terjauh ke selatan pada tanggal 21 Desember. Informasi ini sudah diketahui oleh siswa kelas 6 sekolah dasar mengenai pergantian siang dan malam kutub, baik di selatan maupun utara, karena masing-masing kutub memiliki siang selama 6 bulan dan malam selama 6 bulan.
Meskipun planet Sakar tidak bergerak mundur, bukankah hal itu menghilangkan musim semi yang sedang, musim panas matahari yang normal, dan musim gugur yang sedang, dan menggabungkannya menjadi panasnya musim panas selama lebih dari 9 bulan setiap tahun? Dan setiap tahun, planet Sakar lebih dekat ke matahari terbit daripada cakrawala selatan planet bumi. Oh, seandainya kau tahu apa yang ku ketahui dan melihat apa yang kulihat. Meskipun orbitnya yang jauh berasal dari kedalaman kubah langit utara, sedikit miring ke arah barat laut terhadap bintang utara, kerucut periginya, titik pendekatan ke bumi, terletak di kubah langit selatan. Bencananya adalah ia bertabrakan dengan bumi di belakang bumi dari arah kutub selatan, mengakibatkan benturan langsung panas, amarah, dan hembusan yang sangat hebat. Ini menghancurkan seluruh iklim Antartika, menandai awal pencairan lapisan es kutubnya. Manuver langsung bumi dimulai pada tengah malam di Kutub Selatan, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2023. Tidak ada jalan kembali, seperti yang telah kami informasikan kepada kalian dengan jujur. Sesungguhnya, musim dingin tahun 2023 hancur tanpa sinar matahari sama sekali. Ini dilakukan agar panas dari planet Sakar yang menyala-nyala saja tanpa sinar matahari dapat dihitung. Ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada orang-orang yang sombong, sebagaimana firman Allah Ta'ala. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله العظيم. Al-Anbiya 44. Ini dihitung dengan mengukur silau bebas dari planet Sakar, dan kami akan mengajari Anda cara menghitungnya. Apakah Anda ingat iklim di pusat Antartika sebelum iklim kutubnya hancur? Seperti apa kondisinya di musim dingin? Saya akan memberikan contohnya. Jika iklim berkelanjutan Antartika pada titik terdinginnya 90 derajat di bawah nol, naik hingga 10 derajat di atas nol, sehingga menyebabkan mencairnya es kutubnya, apakah menurutmu panas yang dihasilkan adalah 10 derajat di atas nol? Tidakkah kamu mengerti apa yang dimaksud Allah yang Maha Kuasa dengan firman-Nya? بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله العظيم. Al-Anbiya 44. Dan itulah peristiwa terbesar yang menandai awal benturan iklim planet Sakar, awal termal dari benturan langsung yang telah ditetapkan Allah untuk dimulai di tengah embun beku malam Kutub Selatan pada tanggal 10 Juli 2023. Hal ini agar mereka dapat menghitung suhu musim panas Sakar berada 10 derajat di atas nol di wilayah yang suhunya 90 derajat di bawah nol pada bulan Juli. Berarti wilayah tersebut menerima dosis 100 derajat Celcius positif, yaitu titik didih. Adapun angka 90, pembeku kutub permanen telah menghilangkannya. 90 derajat di bawah nol, sehingga hasilnya menjadi 10 derajat di atas nol, dan penurunan es di Kutub Selatan telah tercapai dan tidak akan kembali membeku sampai runtuh, dan memang sudah runtuh. Inilah musim dingin keempat yang terus runtuh, dan Samudra Selatan telah menghangat, dan alih-alih musim dingin telah menjadi musim panas yang hujan, sehingga dapat dinamai sesuai namanya, musim panas Sakar, tanpa matahari yang absen berbagi apapun dengannya karena sinarnya nol, dan mereka tahu bahwa Kutub Selatan berada dalam kegelapan total pada waktu ini. Anda akan selalu mendapati saya fokus pada awal terjadinya cuaca Antartika sejak tanggal pengumuman pernyataan tersebut, bahkan segera setelah dirilis pada tanggal 10 Juli 2023, yang berada di puncak musim dingin kutub. Demi Allah, tiada Tuhan lain selain Dia. Ia telah menghancurkan cuaca ekstrimnya hingga jauh di atas 0 derajat dalam satu hari, meluncurkan manuver Sakar langsung dengan kondisi cuaca paling ekstrim di iklim bumi dan di tengah embun beku malam kutubnya. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Kutub Selatan telah kembali membeku?
Di sini mereka mengakui, meskipun dengan hidung mereka, bahwa itu adalah iklim yang sangat menantang karena setiap tahun sejak Juli 2023, mereka menunggu musim dingin kutubnya, berharap ia akan pulih. Tetapi planet Sakar menghancurkan sisa es dengan parah setelah matahari terbenam, sehingga mereka dapat menghitung panas Sakar dengan benar di medan manuver, yaitu area kutub selatan yang besar, dan sinar matahari menjadi nol. Yang saya takutkan adalah saat manuver itu selesai, mereka mengamati suhunya di area manuver dan sinar matahari 0 derajat selama 4 musim dingin berturut-turut. Memang, Banteng Putih yang es benuanya setebal ribuan meter, ketinggian ketebalan es, dan Samudra Beku Selatan benar-benar mencair oleh sinar panas planet Sakar dan berubah menjadi samudra biru. Pertanyaan yang muncul untuk kesekian kalinya, apakah Anda menemukan bahwa kutub selatan yang agung dan samudra bekunya yang luas telah kembali membeku sejak hari bentrokan pada 10 Juli 2023 hingga saat ini, musim dingin Juni 2026? Sebaliknya, Anda akan menemukan saya berfokus pada bab tentang kegelapan malam kutub ketika sinar matahari 0, sehingga kekeliruan tentang gas rumah kaca dan pemberangkapan panas matahari akan runtuh. Selama 21 tahun, saya berdebat dengan mereka sampai tahayul mereka terbantahkan oleh harga Sakar selama kegelapan musim dingin kutub setiap tahun, saat ia tumbuh dan menyala atas perintah Tuhan saat bergerak kerujut orbit selatannya semakin dekat hingga bagian tengah cakramnya naik. Anda akan menyaksikan diameter busur 180 derajatnya menutupi langit selatan. Jadi, Anda akan menyaksikan piringan planet Sakar dari ujung selatan planet Bumi di timur hingga ujung selatan planet Bumi di barat. Bayangkan pemandangan mengerikan ini pada hari yang akan membuat anak-anak kecil beruban. Oh, seandainya Anda tahu apa yang saya ketahui. Demi Allah, pemandangan mengerikan itu adalah kengerian dan teror terbesar dalam sejarah umat manusia. Sakar tidak pernah sedekat ini seperti kali ini dalam sejarah alam semesta, dan disitulah letak alasan ilmiah untuk pembalikan rotasi bumi yang menyebabkan matahari terbit dari barat. Bahkan umat Islam Arab yang fasih berbahasa Arab dengan jelas tampaknya tidak menyadari kabar tentang lewatnya planet Sakar dalam ayat-ayat Al-Quran yang jelas sampai diumumkan oleh NASA dan badan-badan antariksa lainnya. Oleh karena itu, saya menjawab umat Islam, kaum ateis, dan semua orang yang telah mendatangkan murka Allah, dan saya katakan, apakah kalian memahami kata negatif la? Tidak akan datang kepada mereka kecuali secara tiba-tiba? Namun Allah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan melihat dampak pendekatan dan manuvernya di kutub bumi, terutama di pusat pembekuan cuaca kutub selatan yang mereka kira adalah yang terakhir terpengaruh oleh panas karena suhunya yang sangat dingin, tidak peduli seberapa tinggi suhu iklimnya naik. Mereka mengira itu adalah benteng yang tak tertembus dan perisai yang kuat, jadi inilah panas planet yang membekukan benteng yang tak tertembus. Panas planet Sakar, bahkan di tengah musim dinginnya, meningkat tanpa membutuhkan bantuan matahari untuk menghilangkan iklim terkeras di planet bumi yang membekukan. Sebaliknya, ini adalah manuver penuh rahmat dari Tuhan bagi setiap orang yang rasional, baik itu seorang badui yang buta huruf maupun seorang cendekiawan akademis. Cuaca yang dirasakan tidak membutuhkan seorang cendekiawan akademis jika mereka ingin memahaminya. Seandainya bukan karena fakta bahwa Allah telah menetapkan akhir planet Sakar dengan ukuran yang telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz ketika pesan Al-Quran mencapai timur dan barat bumi sejak turunnya Al-Quran, dan Allah telah menempatkan kabar tentang perjalanannya dalam ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran, induk kitab yang menegaskan firman Allah Ta'ala. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون صدق الله العظيم. Al-Ankabut 53-56. Dan membenarian firman Allah Ta'ala, خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Al-Anbiya 37-40. Namun, Allah berjanji kepada mereka untuk memantau efek termalnya dan semua tanda yang menunjukkan kenyataan kedatangannya. Yang paling jelas adalah interaksi langsung dengan iklim kutub selatan 90 derajat di bawah nol. Ia berbenturan dengannya, menembus embun beku dan es tebalnya, mencairkan lautan bekunya sepenuhnya, dan menembus ketiga musim di utara, di tempat tinggal kedua dunia secara berurutan, musim semi, musim panas, dan musim gugur, dan panasnya mencapai bahkan daerah-daerah dingin, dan ini terjadi saat ia berada di langit kutub selatan, dan untuk malam saat ia lewat, nyalanya lebih besar. Dan untuk percikannya, mereka melawan benteng. Jadi, tidak peduli seberapa banyak mereka bersembunyi di dalam bumi, percikannya akan menembus benteng pertahanan mereka sampai memanggang mereka di tempat perlindungan mereka. Dan aku tidak tahu apakah itu akan menghancurkan mereka di akhirat sebagai penegasan atas firman Allah yang Maha Kuasa. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Fatir 36-37. Adapun azab hari yang mandul, ia membinasakan sebagian orang dan menimpakan hukuman berat pada sebagian lainnya sebagai penegasan firman Allah yang Maha Kuasa. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Al-Isra 56-58. Bagaimanapun juga, ayat tentang asap atau dukhun yang jelas pun tidak ada gunanya, karena mereka akan kembali kepada kekafiran mereka sampai planet saklar malapetaka besar datang kepada mereka. Bahkan tanda-tanda kedatangannya pun tidak memberi mereka pengingat apapun. Bahkan umat Islam pun menunggu konfirmasi dari NASA. Sayangnya, umat Islam tidak percaya kecuali pada fatwa NASA dengan dalih bahwa mereka lebih berpengetahuan daripada mereka. Dan kata-kata yang tidak terucap dari umat Islam adalah, setelah kalian, kalianlah yang lebih berpengetahuan daripada kami, wahai para ahli teknologi antariksa. Namun saya menantang mereka untuk mengamati planet sakar sebelum perubahan mendadak dan mengejutkan itu terjadi, meskipun diameternya 1000 kali lebih besar daripada diameter planet bumi. Tetapi mereka mengamati efek yang sangat jelas, seperti yang terjadi pada musim dingin ini di iklim kutub selatan, musim dingin keempat berturut-turut, hingga sejauh efek parah matahari di utara pada musim panas. Tetapi mereka telah meyakinkan mereka tentang fenomena El Niño maritim, dan kaum muslim serta orang-orang yang tidak berakal sehat pun yakin dan berkata, setelahmu El Niño maritim. Padahal ketika panas menjadi sangat terik, mereka pergi untuk membinimkan diri di El Niño maritim. Apakah manusia itu seperti ternak yang tidak berpikir? Jika mereka berkata, kami hanya mengetahui sumber panas universal
Di mana musim iklim berfluktuasi, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur, maka katakanlah yang sebenarnya, apa yang terjadi di iklim gelap saat ini, iklim kutub selatan, bahkan sejauh mana pengaruhnya terhadap kenaikan suhu di atmosfer bumi dan iklim global. Bukankah tidak ada sinar matahari sama sekali di iklim kutub selatan? Sudah berapa lama argumen Khalifah Allah, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani, karena keprihatinannya atas petunjuk orang-orang yang sesat, dan saya memperingatkan tentang melintasnya planet siksaan, Sakar, dan betapa saya sangat ingin mereka mempercayai ayat tentang kehancuran iklim kutub selatan yang lebih baik bagi mereka sebelum terjadi hal yang tiba-tiba dan mengejutkan, dan esnya mencair di tengah musim dinginnya. Apakah tanda kosmik agung ini membutuhkan bukti melihat Sakar dengan mata kepastian? Jika kamu puas dengan pengetahuan tentang kepastian termal, itu akan lebih baik bagimu. Maka malam berlalunya akan sejuk dan damai bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang agung. Dapatkah iklim dengan suhu 90 hingga 80 derajat di bawah nol dalam kegelapan musim dingin dihilangkan, kecuali oleh sumber panas yang menyala-nyala? Itulah panas Sakar, api yang dinyalakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah bahwa api itu memandang api dan membedakan api yang tercerahkan dari api yang gelap, maka biarlah api itu menyala dengan izin Allah. Dan aku bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhan mereka, mengetahui yang terbaik dari apa yang mereka pahami, bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, kecuali melalui bahasa siksaan yang pedih. Lalu apa yang ada setelah tanda kosmik yang agung? Karena berapa banyak kejadiannya yang secara ilmiah mustahil disebabkan oleh matahari. Sinar matahari nol pada waktu ini tahun. Bangsa Arab yang sombong pun tidak percaya bahwa matahari mendahului bulan. Mereka juga tidak percaya pada tanda eksekusi Fraser di Kutub Selatan. Dan aku tidak ingin mereka melakukan apapun selain percaya, sehingga mereka akan menyebut musim panas, apa yang mereka sebut musim dingin Kutub Selatan, musim panas Sakar. Adapun panasnya musim dingin Kutub Selatan, maka kita akan membuktikan kebenarannya kepada mereka. Dan saya katakan, sejak kapan cuaca dingin mengirimkan panas selama malam kutubnya? Apakah kalian tidak mengerti? Saya akhiri pernyataan saya dengan firman Allah Ta'ala. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Al-Insyiqaq 16-25. Wahai para Ansar, perkuatlah penyebaran informasi ini karena planet Sakar sudah cukup bagi mereka dan planet ini akan mengembalikan mereka ke akal sehat dengan izin Allah. Mereka adalah kaum yang tidak mau repot-repot mencari jalan kebenaran yang menuntun mereka ke jalan pencipta mereka dengan cara yang memuaskan pikiran mereka. Maka dengarkan dan pahamilah apa yang akan kukatakan kepadamu dengan jujur. Hanya mereka yang memiliki pemahaman yang bertaubat kepada Tuhan mereka yang akan mengingat dan berkata, Ya Allah, jika Nasir Muhammad Al-Yamani benar-benar khalifah pilihanmu, maka betapa memalukannya bahwa kami tidak menerima orang yang telah Allah pilih sebagai khalifahnya atas seluruh alam, ketika Jibril dan Mikail menerima sujud mereka sebagai ketaatan kepada Adam, menerima pilihan Allah. Tidak ada makhluk di alam langit dan bumi yang berhak untuk bermusyawarah dalam memilih khalifah Allah. Tidak ada pemilihan mengenai khalifah Allah sampai para ulama umat yang telah membelakangi kitab Allah seolah-olah mereka tidak mengetahui hukum memilih khalifah Allah mencapai kesepakatan.
kecuali bagi mereka yang bertaubat dan melakukan amal saleh, bertaubat kepada Tuhan mereka, agar Dia membimbing hati mereka sesuai dengan firman Allah yang Maha Kuasa. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Al-Qasas 68-70. Dan datanglah pertolongan Allah serta kemenangan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saudara dari keturunan Adam, dari Hawa dan Adam, Khalifah Allah atas seluruh alam, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani.